Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis yang sering menjadi alasan kelompok-kelompok radikal teroris sehingga bersikap eksklusif, tidak mau bergaul kecuali sesama kelompoknya. Mereka menganggap yang lain bukan bagian darinya meskipun seiman dan seakidah, dan rela melakukan kekerasan di ruang publik atas nama agama. Izinkan saya untuk membacakan hadis Rasulullah SAW yang disalahpahami oleh mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bada al-Islam gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil guraba. Qila ya Rasulullah wa man humul guraba? Fakala alladina yasluhuna idza fasidan nas. Artinya, Islam pada awalnya aneh. Kemudian nanti Islam akan aneh lagi. Dan beruntunglah mereka yang aneh. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah yang masuk dalam kategori aneh? Rasulullah SAW menjawab bahwa mereka itu yang berbuat kebaikan di mana semua orang sudah pada berbuat kerusakan. Kata al-gharib dalam hadis ini diartikan aneh, tapi bukan berarti dalam hal-hal yang negatif, melainkan semacam langka atau asing bagi orang umum. Islam pada awalnya ketika muncul di Mekah memang aneh bagi orang-orang Mekah, karena pada waktu itu orang tidak mengenal Islam dan hanya sedikit di antara orang-orang Mekah yang mengimani Rasulullah SAW. Bahkan umumnya menentang dan menolak Islam karena dianggap aneh dan berbeda dengan apa yang selama ini mereka imani dan lakukan setiap saat. Contohnya seperti menggantung patung-patung di Ka'bah, membolehkan persinahan, riba, dan berbagai bentuk penganiayaan dan manipulasi yang terjadi di kalangan mereka. Mereka membiarkan hal itu tumbuh dan berkembang, bahkan menjadikannya kebiasaan, baik dalam hal-hal bisnis maupun penegakan hukum, di mana siapa yang kuat dan berkuasa itu yang menentukan. Perempuan pun tidak punya posisi tawar dan harga diri. Mereka hanya jadi objek seks dan pemuasan hawa nafsu dan dijadikan budak. Semua ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada masa itu. Karena itu mereka menganggap Islam sebagai sesuatu yang aneh dan ajarannya asing bagi mereka. Di titik ini kita semua sependapat dan memahami dengan baik bahwa Islam memang dianggap aneh atau asing oleh orang-orang Mekah saat itu. Oleh karena itu Nabi bersabda, bada'al Islamu ghariba. Islam pada awalnya adalah aneh atau asing. Kemudian selanjutnya hadis itu menyebutkan bahwa dan akan kembali menjadi aneh atau kama sayaudu ghariban. Menurut beberapa ulama, pada akhir zaman nanti Islam akan menjadi asing lagi dan hanya sedikit umat Islam yang akan tetap berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Artinya, umat Islam tidak ingin lagi menunaikan ibadah haji, sudah tidak ingin membayar zakat dan sebagainya. Hanya sedikit saja di antara mereka yang konsisten menunaikan ibadah salat, sedangkan yang lain kalau waktu salat hanya melewati masjid saja. Nah, pada saat itulah Islam menjadi aneh lagi. Di titik ini jika kita kaitkan dengan situasi saat ini, tentu kita belum bisa sepakat. Karena faktanya umat Islam masih terus bertambah, bahkan menjadi terbanyak kedua di dunia setelah agama Kristen. Kemudian, umat Islam justru semakin memantapkan pelaksanaan ibadahnya. Mereka berlomba-lomba ingin naik haji, bahkan rela menunggu bertahun-tahun. Mereka juga berlomba-lomba untuk membangun masjid yang cantik-cantik dan besar-besar, yang bukan saja di kota-kota tetapi juga hingga ke pedesaan. Bahkan tidak sedikit lembaga zakat yang berdiri sekarang atas kebijakan pemerintah. Begitu juga puasa. Orang di bulan Ramadan ramai berpuasa. Bahkan banyak umat Islam yang menjadikan puasa sunnah sebagai rutinitas. Jika memperhatikan fenomena di atas, maka sesungguhnya Islam masih jauh dari apa yang mereka klaim, kelompok radikal klaim.
bahwa hari ini sudah akhir zaman dan Islam sudah menjadi aneh. Akhir zaman sesungguhnya adalah sejak Nabi lahir, karena dia adalah penutup dari semua Nabi. Tetapi mengklaim bahwa sudah saatnya melakukan kekerasan atas agama karena sudah akhir zaman adalah keliru. Karena Islam sedang menjadi agama yang terbanyak pemeluknya sehingga belum bisa dikatakan kembali menjadi asing lagi. Lanjutan hadis mengatakan bahwa berbahagialah yang aneh. Yang dimasukkan di sini adalah mereka yang akan mendapatkan surga nanti di hari kemudian atas kebaikannya di dunia. Orang-orang yang aneh yang dimaksud di sini adalah mereka yang berkomitmen terhadap ajaran-ajaran agamanya. Misalnya, konsisten melakukan sholat 5 waktu, konsisten membayar zakatnya, menunaikan haji ketika dia mampu, berpuasa setiap bulan Ramadan, konsisten meninggalkan kebatilan, dan konsisten berbuat baik dan beramal saleh pada dirinya dan kepada orang lain. Mereka inilah yang akan dianggap orang-orang aneh atau orang asing. Dalam hadis dimaksud yang akan berbahagia dengan surga Allah di hari kemudian. Bukanlah yang menjauhkan diri dari komunitasnya dan tiba-tiba muncul melakukan tindakan terorisme. Lalu penjelasan terakhir dari hadis di atas adalah pertanyaan para sahabat yang mengatakan bahwa siapakah mereka yang aneh? Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab bahwa mereka yang melakukan perbaikan di saat orang pada berbuat kerusakan. Nah, kita sekarang pahami bahwa mereka yang aneh, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang melakukan perbaikan di saat orang-orang pada berbuat dosa. Artinya, mereka yang konsisten berbuat baik itulah dianggap asing, bukan saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakatnya. Mereka bersedekah dan berimpak untuk perbaikan masyarakat, seperti membangun sarana pendidikan, menyediakan sarana umum, mengurus kepentingan masyarakat, dan sebagainya. Orang seperti ini hanya sedikit di antara kita, makanya dikatakan aneh. Lalu bagaimana dengan pemahaman kelompok radikal terorisme? Pertama, mereka menganggap bahwa yang terjadi sekarang ini adalah perusakan. Mereka menganggap semua orang melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena itu mereka harus melakukan perbaikan dengan cara apapun. Karena kerusakan sudah di mana-mana. Mereka menganggap dirinya sebagai orang yang sedang melakukan perbaikan. Padahal sesungguhnya justru mereka lah yang merusak. Jika kita bertanya kepada para pelaku bom atau kelompok radikal terorisme, apapun latar belakang agamanya, tentang tujuannya bergabung ke dalam kelompok radikal, mereka pasti menjawab ingin melakukan perbaikan dan perubahan karena sistem sudah rusak. Kedua, mereka mengasingkan diri karena mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang aneh, sebagaimana dalam hadis di atas. Padahal mereka lupa bahwa Islam itu adalah agama dakwah. Tidak seperti agama Yahudi yang bukan agama dakwah. Artinya secara langsung mereka mengingkari kodrat agama Islam itu sendiri sebagai agama dakwah. Umat Islam memiliki kewajiban berdakwah dan mengajak orang kepada kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, kalau dia mengasingkan diri, bagaimana dia bisa melakukan dakwah? Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa kini bukan saatnya melakukan dakwah secara rahasia. Karena masanya sudah berbeda dan kondisinya juga berbeda. Dulu ketika Nabi di Mekah berdakwah sembunyi-sembunyi karena masalah fisik. Tetapi kemudian Nabi diperintahkan berdakwah secara terbuka. Nah, di Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, kenapa mesti berdakwah secara rahasia dan eksklusif? Padahal tempatnya terbuka. Ada masjid, ada musalla, ada majelis taklim, dan sebagainya. Tetapi anehnya mereka membentuk komunitas sendiri dan mengadakan pengajian tersendiri dan tertutup karena ingin mengeksklusifkan diri supaya masuk dalam kategori aneh. Ini tentu pemahaman yang perlu diperbaiki. Ketika memahami hadis secara tekstual, seperti yang dipahami saudara-saudara kita, tentulah akan menggiring mereka mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari masyarakat. Tetapi akhirnya yang lain tetap konsisten menjalankan perintah-perintah agama, istiqamah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, melakukan perbaikan dengan cara kekerasan atau mengebom, menciptakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah keliru, karena yang dimaksud melakukan perbaikan totalitas dalam berbuat kebaikan seperti membangun sarana pendidikan agar generasi kita jadi pintar dan berilmu, mengadakan pengajian dan pengajaran secara terbuka agar masyarakat tidak buta agama,
berdakwah siang dan malam di kota atau di desa agar masyarakat tercerahkan, dan menyumbang dan bersedekah agar masyarakat yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhannya. Kebajikan-kebajikan seperti inilah sebenarnya yang dimasukkan hadis di atas, bahwa mereka melakukan kebaikan di saat orang melakukan kerusakan, bukan melakukan tindakan terorisme lalu dianggap sebagai perbaikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.